Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ada roti yang lagi viral nih. Ini milk bun ya, asalnya dari salah satu cafe di Thailand. Nama kafenya itu After You. Nah, mereka menghadirkan roti seperti ini dan sekarang malahan viral. Nah, kita cobain bikin juga yuk roti yang seperti di After You ini. Ini rotinya saya bikin empuk banget, lembut banget dan dikasih isian krim seperti ini. Kalau kita dinginkan, isiannya ini rasa es krim. Enak banget. Sekarang saya langsung aja kasih lihat ke kalian cara pembuatannya ya. Ini di wadah saya sudah masukin tepung terigu, saya campur protein tinggi sama rendah, gula halus, susu bubuk, dan juga ini saya tambahkan sama ragi. Masukin susu cair full cream, dan juga kuning telur. Semua bahan sudah ditimbang dan ditakar. Jangan lupa masukin pasta susu ini supaya rotinya lebih wangi susu lagi ya, supaya nyusu banget. Oke, semua bahan ini sekarang kita mixer. Kita mixer sampai sekitar 3 menitan dengan menggunakan hand mixer. Sampai adonannya setengah kalis ya teman-teman. Kalau pakai hand mixer sekitar 3 menitan biasanya. Nah, setelah adonan sudah setengah kalis, kita masukin dua bahan terakhir, yaitu garam dan juga butter. Berikutnya, lanjut kita mixer lagi sampai sekitar 4-5 menit ya, sampai adonan ini 100% kalis elastis. Sekitar 4-5 menit kalau menggunakan hand mixer. Nanti tandanya adonan sudah kalis elastis, dia sudah membulat seperti ini, permukaannya mulus, kemudian adonan tidak lengket-lengket lagi di pinggiran mangkuk. Ini sudah cukup. Teman-teman juga boleh kalau mau melakukan window pen test ya, ambil sedikit adonan, kemudian kita rentangkan sampai tipis. Kalau adonannya tidak mudah sobek, artinya adonan sudah kalis elastis ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini udah cukup. Sekarang kita bulatkan adonannya. Selanjutnya ini adonan akan saya istirahatkan dulu, tutupin sama serbet. Sebentar aja, sekitar 15 menitan di suhu ruang. Saya pasang timer digital seperti ini supaya tidak kelupaan. Nah, setelah 15 menit, adonan kita keluarkan dari mangkuk. Boleh kalau mau ditimbang dulu ya. Setelah ini adonan akan saya bagi menjadi 9 biji. Per bijinya saya timbang. Ini satu adonan ini dibagi 9 jadi berat per bijinya itu sekitar 45 gram. Kalau sudah dibagi 9, adonan saya bulatkan atau di rounding sampai permukaannya mulus. Terus bagian bawahnya tertutup rapat ya. Seperti ini. Kita kerjakan dulu sampai semuanya selesai. Kenapa ini adonan saya bagi 9? Karena saya pakai loyang ukuran 20 kali 20. Itu muatnya kalau disusun jadi 9 biji ya idealnya. Kalian boleh pakai loyang ukuran lain atau mau langsung pakai aluminium foil juga bisa kalau kalian mau buat jualan. Jadi tidak perlu disalin-salin lagi kalau sudah pakai aluminium foil. Nah, ini sudah saya bulatkan semuanya, saya susun di dalam loyang. Loyangnya saya kasih alas baking paper dulu ya supaya mudah mengeluarkannya. Kemudian saya tutup serbet. Ini saya akan proofing selama 60 menit di suhu ruang. Saya pasang timer 40 menit dulu. Karena nanti kalau sudah 40 menit, timer bunyi, saya mau pasang alarm 20 menit lagi sambil manasin oven. Jadi total proofing adonannya 60 menit ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya bikin fillingnya atau bikin isiannya. Ini tadi kuning telur, gula pasir, kemudian saya kasih maizena dan juga susu cair full cream. Ini saya aduk-aduk dulu sampai semua bahannya kecampur merata. Jangan lupa ya, supaya tambah wangi susu ini ditambahin sama pasta susu. Berikutnya ini supaya tidak bergerindil, saya saring dulu.
untuk menghindari gerindil-gerindil nanti di dalam krimnya. Nah, saya kembalikan lagi ke panci. Kemudian ini akan saya masak di atas kompor pakai api yang kecil aja sampai dia meletup-letup. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Berikutnya, ini kita akan dinginkan dulu, salin ke dalam mangkuk, kemudian permukaannya kita tutup sama plastik wrap supaya tidak kering. Tunggu sampai dingin baru kita akan campur dengan whipping cream yang sudah kita mixer sampai mengembang ya. Sayang banget waktu saya nge-mixer whipping cream ini tidak kerekam karena emang kemarin saya itu sambil live ya bikin video ini. Nah, ini whipping cream yang saya pakai mereknya Anchor seperti ini teman-teman. Jadi cuman saya mixer sekitar 4 sampai 5 menit sampai dia mengembang. Nah, kalau sudah ini juga adonan fla tadi sudah mulai dingin ya. Kemudian whipping cream yang sudah dikocok dengan mixer tinggal dicampur di sini aja. Ini saya hancur-hancurin dulu flanya supaya gampang kecampur. Sebenarnya ini lebih baik kalau langsung di mixer aja ya. Jadi fla dan juga whipping cream yang sudah dikocok tadi kita campur dengan cara di mixer sampai dia menjadi halus banget. Kalau cuma dicampur pakai spatula seperti ini hasilnya kurang halus. Ini awalnya saya cuma campur-campur pakai spatula dulu. Tapi habis itu tetap saya mixer lagi supaya hasilnya tidak bergerindil ya. Jadi halus banget hasilnya setelah kita campur dengan menggunakan mixer. Nah, kalau sudah tercampur rata dan halus, ini tidak kerekam ya teman-teman. Adonannya yang sudah halus, itu langsung masukkan dalam plastik segitiga aja. Nah, sekarang kita waktunya memanggang adonan roti. Roti sudah di proofing 60 menit totalnya. Oven juga udah dipanaskan sampai suhunya di 180 derajat Celcius. Permukaan roti kita oles sama susu cair. Kalau sudah, ini tinggal kita panggang aja. Ini waktu proses panggang juga tidak kerekam ya, karena saya nyambil-nyambil. Tapi ini seperti biasa roti saya panggang di suhu 180 derajat. Saya pakai api bawah aja 20 sampai 25 menit. Pakai oven gas, roti udah matang sempurna seperti ini. Ini kita dinginkan dulu di cooling rack sampai rotinya dingin baru bisa kasih sama isian dan juga toppingnya. Sebelum dikasih isian, ini di atasnya roti kita belah dulu pakai gunting seperti ini ya teman-teman, supaya gampang nyemprotin krim yang tadi itu. Nah, dibelah-belah seperti ini. Kalau semuanya sudah, ini tinggal kita semprotin aja filling yang tadi udah kita siapkan. Untuk satu resep adonan roti dan satu resep adonan krimnya ini pas banget ya teman-teman. Jadi tidak berlebihan, tidak kurang juga. Jadi semprotin aja sama rata ke semua roti. Berikutnya untuk toppingnya kita tabur-taburin susu bubuk seperti ini. Kalau kalian mau campurin sama gula donat juga bisa banget ya. Nih hasilnya seperti ini. Ini saya contohin dimasukin di dalam box. Cuman boxnya ini kurang tinggi ya, karena ini rotinya ternyata gembul banget. Ini rotinya empuk banget, lembut banget, karena milk bun yang dari Thailand itu memang dia tipe rotinya tuh yang lembut banget ya. Nah, ini belum saya dinginkan di kulkas. Kalau kalian mau sensasi es krim, isian krimnya ini tadi, kalian bisa simpan dulu di kulkas ya. Cuman kalau disimpan kulkas nanti rotinya tidak selembut yang masih di suhu ruang seperti ini. Isiannya ini kalau sudah disimpan kulkas dia kayak berasa kita makan es krim gitu teman-teman. Ini enak banget, recommended banget buat kalian cobain supaya tahu seperti apa itu milk bun yang lagi viral. Boleh banget buat ide jualan kalian ya, supaya bisa juga jualan kuliner yang lagi viral. Nih atasnya yang ini saya cobain tambahin sama gula donat tapi yang warnanya pink supaya ada variasinya ya di atasnya. Untuk isiannya juga bisa kalian variasikan mau diisi sama stroberi atau mau dikasih Nutella, coklat ya sesuai selera. Atasnya juga bisa kalian variasikan. Semoga menginspirasi, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas boleh tanyakan di kolom komentar video ini. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.